KL1 ingin mempersembahkan podcast tema asal-usul Banyuwangi. Saya Clara Filuvia sebagai kameramen. Saya Naisdana Faiza sebagai host. Saya Analia Fauza sebagai editor. Dan saya Linda Nestambarsari sebagai narasumber. Bye-bye. Hai guys, welcome to my channel. Hari ini kita akan mendatangkan narasumber spesial dari SMK Negeri 2 Temanggung. Sebelumnya, saya Naisdana Faiza sebagai host dalam podcast hari ini. So, inilah bintang tamu hari ini, Linda Alia. Hai, kita ketemu lagi hari ini. Hai. Tahu nggak hari ini kita mau ngapain? Mau apa coba? Ikuti ya. Oke, hari ini kita akan kupas tuntas tentang asal-usul Banyuwangi. Yuk, ikuti kita hari ini. So, gimana sih cerita asal-usul Banyuwangi sebenarnya? Apakah air yang dikasih parfum terus jadi harum? Bukan, jadi gini ceritanya. Menurut daerah yang aku baca, ternyata dulu itu hidup seorang raden nama Raden Bahtera. Beliau dari kerajaan Bahtera. Kemudian di saat suatu hari, kemudian di saat beliau berburu kecak, karena kan dia hobinya berburu ya, jadi dia berburu kecak. Lalu sampai di hutan, di tepi sungai, dia tiba-tiba melihat seorang wanita seperti wanita yang sedang kelelahan dan capek. Ternyata dia adalah setelah berkenalan dia adalah Dewi Surati yang berasal dari kerajaan Kungkung. Nah, kerajaan Kungkung ini adalah musuh dari kerajaan Bahtera karena ayah dari Dewi Surati ini yang dari kerajaan Kungkung ternyata musuh dari ayahnya Raden Bahtera karena beliau dibunuh. Jadi gini ya, itu tuh yang membunuh ayahnya Dewi Surati adalah kerajaan dari Bahtera. Iya, betul sekali. Lalu setelah mereka berkenalan, lalu kemudian saling bersama melakukan cerita, timbullah rasa cinta antara mereka. Kemudian mereka kerajaan dan Bahtera ini memberanikan diri untuk membawa Dewi Surati kembali ke kerajaan Raden Bahtera untuk menemui sang ayahnya untuk meminta restu mereka ingin menikah. Ternyata kamu tahu nggak apa yang dibilang ayah Raden Bahtera? Apa tuh? Ternyata dia tidak merestui hubungan mereka karena Dewi Surati ini tidak tahu asal usulnya dari mana, lalu tinggal di mana, bentuknya nggak jelas gitu. Ya, tapi mereka akhirnya menikah nggak? Ya, jadi mereka akhirnya menikah, lalu mereka hidup bersama. Dan mereka di kerajaan Bahtera mereka hidup bersama selayaknya lingkungan keluarga bahagia. Nah, suatu ketika di saat memburu kijang lagi, Dewi Surati pergi ke sebuah pasar. Dan di pasar dia kemudian bertemu dengan seorang laki-laki. Terus siapa? Ternyata dia adalah kakak dari Dewi Surati yang selamat dari penjajahan dari kerajaan Jepang ini. Kemarin membunuh ayah Dewi Surati. Setelah berbincang-bincang, mereka ternyata kakak Surati ini mengajak Dewi Surati untuk membalas dendam terhadap perang karena Dan akhirnya itu mereka balas dendam. sudah Dewi Surati menolak ajakan kakak ini tidak mau balas dendam karena Raden Bahtera sudah menolong Dewi Surati semasa dia kesusahan kemarin pada waktu di hutan. Terus Dewi Surati kembali ke istana untuk menemui Raden Bahtera. Akhirnya Dewi Surati bergegas pulang untuk menemui Raden Bahtera karena takut salah paham. Ternyata sampai di sana Raden Bahtera ini belum kembali dari berburu kijangnya.
Tapi di sela-sela Raden Baterang ini diberi kijang, dia serasa ada yang mengikuti. Dia menyelidiki siapa yang mengikuti dan akhirnya menemukan siapa? Ternyata yang mengikuti Raden Baterang itu adalah kakak dari Dewi Surati yang berpenampilan seperti pengemis. Dan dia ternyata ingin mengadu domba antara Dewi Surati dan mengadu domba kalau Dewi Surati ini selingkuh dengan laki-laki lain. Raden Baterang seperti tidak percaya, tapi dia malah makan emosi. Jadi setelah itu Raden Baterang bergegas pulang untuk menemui Dewi Surati ini. Raden Baterang ini menemui Dewi Surati untuk mencari bukti kalau dia selingkuh apa tidak dengan laki-laki lain. Dewi Surati terkejut dengan Raden Baterang yang seperti emosi dan marah. Lalu Raden Baterang bergegas pulang untuk menemui Dewi Surati ini. Mereka terus Raden Baterang ini pulang bergegas untuk menemui istrinya dan mencari bukti kalau Dewi Surati ini tidak selingkuh atau tidak dengan laki-laki lain. Dewi Surati terkejut dengan perilaku suaminya yang tiba-tiba. Dewi Surati seketika terkejut karena melihat perilaku dari suaminya ini tiba-tiba marah dan emosi. Jadi diingatkan kepada Dewi Surati, Dewi Surati ini tetap menolak kalau dirinya tidak selingkuh dan tidak pernah berhubungan dengan laki-laki lain. Tapi itu benar nggak sih Dewi Surati selingkuh? Enggak. Dan untuk membuktikan itu, si Raden Baterang ini mengajak Dewi Surati kembali ke tempat awal mereka ketemu, yaitu di hutan dan di sungai. Sampai di situ, Raden Baterang ini menahan emosi karena dipengaruhi oleh roh jahat. Setelah dipengaruhi itu, dia berpikiran untuk membunuh Dewi Surati. Dibunuh? Iya, benar banget kan? Tidak membunuhkan. Iya, dibunuh. Dan seketika Dewi Surati berpikiran untuk tidak mengotori tangan dari suaminya ini, karena kan Dewi Surati pada suami kan. Lalu dia berinisiatif untuk menenggelamkan dirinya ke dalam sungai, dan dia berkata kalau sungai itu bau dan keruh, berarti dia benar-benar selingkuh dengan laki lain. Tapi kalau sungainya itu wangi dan jernih, dia tidak melakukan hubungan dengan laki-laki lain. Jadi Dewi Surati itu apa ya? Dia tuh menyebutkan diri bukannya dibunuh sama suaminya. Enggak, karena dia nggak mau memotong tangan dari suami sendiri ini. Dan ternyata setelah Dewi Surati tenggelam menyebutkan diri, air sungai ini menjadi wangi dan jernih. Dewi Surati menenggelamkan diri ke dalam sungai, ternyata air sungai ini berubah menjadi wangi dan sangat jernih. Pasti Raden itu apa ya? Merasa nyesel gitu. Iya, Raden Baterang merasa nyesal karena yang dia katakan selama ini salah. Jadi teman-teman, kita bisa ambil pelajaran dari asal-usul Banyuwangi itu. Jangan mudah mempercayai orang yang kita baru kenal atau orang yang baru kita temui. Terus kita tuh apa ya, nggak boleh percaya sama omongan orang yang kira-kira belum kita belum kita kenal lama. Benar nggak sih? Betul banget. Jadi itulah teman-teman tahu kan asal-usul Banyuwangi saat ini gimana? So, begitulah cerita kisah Banyuwangi hari ini. Jadi, kalian bisa ambillah sedikit-sedikit pesan moral dari cerita ini.
Dan kami izin pamit undur diri ya sekarang. Dadah.